memberitahu gitu kalau apa ya, lagi agak, emang kita lagi berat karena kita lagi usahain banget saat ini. Kayaknya aku mau membuka penggalangan dana gitu untuk Mas Indra, karena yang tampaknya akan 20 hari ke depan Mas Bekti itu akan di sini gitu. Jadinya biayanya udah sangat besar di hari keempat ini gitu. Jadi aku udah broadcast ke beberapa teman-teman juga, alhamdulillah ya mulailah ada beberapa yang udah memberikan kebaikannya, keikhlasannya, yang nggak mau dikasih tahu siapa namanya ya, alhamdulillah sih. Jadi semoga yang mendengar ini juga bisa membantu Mas Bekti gitu. Berharap ada tangan-tangan baik yang bisa nolongin Mas Bekti sampai sehat gitu. Amin gitu. Mungkin istrinya dalam keadaan panik ya, dalam keadaan dimana dia cemas juga. Gini, kita tuh nggak boleh dari luar hanya melihat bahwa oh ya dia kan artis, dia pasti banyak uang dari ini. Kita nggak pernah tahu keadaan rumah tangga tiap orang ya. Siapa tahu memang punya aset, tapi aset itu mungkin dia si istri berpikir nanti kalaupun ada masalah akan nggak mungkin dengan cepat bisa terjual gitu ya, untuk bisa menutupi biaya rumah sakit dan sebagainya. Bila seorang manusia itu dalam keadaan cemas dan kemudian ada apa ya namanya, seperti kayak stres tertentu, suami sakit, memikirkan anak-anak, kemudian urusan rumah sakit dia juga yang mesti handle. Mungkin sebelumnya apa-apa mesti yang dilakukan itu untuk kehidupan rumah tangganya yang melakukan Indra, tapi sekarang harus di take over. Jadi banyak sekali hal yang mungkin menekan, yang membuat situasi di mana yang bersangkutan stres yang berkepanjangan bisa depresi loh ya. Nah jadi bila satu orang hanya memberikan pemasukan di keluarga, ada kemungkinan tambah lagi stresnya, sementara orang ini sekarang sakit gitu. Memang biaya rumah sakit kan kita nggak bisa predik dari awal gitu, karena kemungkinan ada saja apa yang harus diberikan dan sebagainya, dan itu pasti ada biayanya. Artinya itu juga jadi bahan untuk tambahnya stres atau kecemasan si istri. Nah jadi apa yang kita lihat sekarang adalah bentuk reaksi takut kalau situasi mendesak, di mana dana nggak ada, gimana dia bisa memberikan pengobatan semaksimal mungkin untuk si suami. Kita lihat dari sisi positif, jangan selalu dilihat dari sisi negatifnya. Mungkin memang kalau ditanya apakah BPJS nggak punya dan sebagainya, mungkin aja memang tidak punya. Asuransi, ada orang yang punya asuransi, ada orang yang tidak mau melakukan melakukan kegiatan untuk mengasuransikan dirinya. Itu sangat tergantung dari orang masing-masing. Jangan samakan orang yang bicara seperti itu dengan orang yang mengalami masalah atau musibah gitu. Jadi kalau dilihat mungkin pada saat dalam keadaan yang tertekan ini timbullah reaksi seperti itu. Beberapa sahabat juga bakal ngeblas, insya Allah dibantuin semuanya. Jadi nanti tolong cek aja di IG aku, dan semoga banget banyak yang bisa sesuai budget rumah sakit ini gitu. Nanti amin gitu ya. Kita juga nggak bisa menutup kemungkinan bahwa tiap orang punya kebutuhan yang berbeda dan kemungkinan punya tagihan-tagihan yang berbeda. Ada perlunya untuk kemudian kita melihat juga bahwa kondisi ini mungkin nggak kita ketahui gitu, bahwa ada kewajiban ke bank, ada kewajiban kemana yang kita nggak bisa tahu. Yang kita lihat adalah mungkin kelihatan namanya besar dan sebagainya, tetapi keadaan kondisi keuangan tiap keluarga kita nggak tahu. Tapi bahwa ini berdampak pada kecemasan si istri, iya mungkin. Apalagi kalau di dalam breadwinner atau pencari nafkah itu hanya satu orang, sehingga akan terpikir betapa sulitnya kehidupan itu bila orang ini tidak bekerja gitu ya. Dan mungkin juga karena ini maka Indra kemudian sibuk tiap hari ya melakukan kegiatan untuk bekerja ke kiri dan ke kanan. Jadi saya pikir nggak layak kita menghakimi sebelum kita tahu keadaan sebenarnya. Tetapi bahwa ini menjadi kemudian masukan bagi si istri, karena gini, pada waktu ada masalah di dalam kehidupan keluarga, biasanya yang mengurus kegiatan segala suatu urusan itu siapa? Misalnya suami sakit sekarang, nggak ada teman untuk berdiskusi, bingung kepada siapa dia akan berbicara untuk mencari tahu apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Itu kecemasan itu pada tiap orang derajatnya beda-beda, sensitivitasnya. Bagi satu orang mengalami masalah ini, oh sudah apa-apa saya akan coba upaya. Tapi bagi seseorang lainnya paniknya luar biasa gitu. Keadaan panik ini yang membuat pertama
takut terjadi sesuatu pada suaminya. Dan berikutnya adalah karena kan sekarang kondisinya masih di ICU, jadi ya mungkin saja itu bisa menjadi bahan pikiran yang bersangkutan untuk melakukan hal tersebut. Kalau sebelum kejadian ini sih susah banget ya, saya udah kayak berbusa mulut saya gitu juga. Ya nggak tahu juga emang rezekinya saat itu memang datangnya segitu, tapi aku kadang yang coba bilang udah dong cepet pulang. Tapi siapa yang tahu dari kita semua ini, apakah ada Indra juga menyokong keluarganya juga gitu. Jadi itu kita nggak pernah tahu gitu. Siapa yang bisa dimintai tolong, kemungkinan paling besar untuk dimintai tolong itu siapa? Mungkin Asep punya, tetapi apakah mungkin dijual dalam waktu cepat? Ini saya coba melihat dari sisi pemikiran yang berbeda ya. Dan ini mungkin dengan dia melontarkan ini mengurangi sedikit kecemasannya, mungkin saja seperti itu. Terkait ini, pertama saya ikut berduka sama kondisinya Indra Bekti. Kedua, saya dapat kabar juga bahwa netizen sempat ada yang menghujat istrinya Indra Bekti, minta dukungan, sumbangan dan segala macam. Nggak ada salahnya kalau misalnya mau menyumbang, silahkan. Enggak juga ya nggak apa-apa. Ini problemnya yang menghujat itu mungkin karena belakangan kan banyak sekali artis-artis yang jadi sultan, yang memperlihatkan kekayaannya bla bla bla. Tidak semua artis seperti itu. Ada beberapa rekan-rekan artis yang hidupnya sederhana, biasa-biasa saja. Jadi ya kalau menurut saya wajar-wajar aja Indra Bekti, apalagi istrinya yang notabene bukan artis, istrinya tentunya membutuhkan bantuan ya. Yang mau membantu, yang mampu membantu silakan membantu, yang tidak juga tidak. Setidaknya tidak usah menghujat, lebih baik kita kirim doa agar Indra Bekti bisa sehat seperti sedia kala. Amin. Saya mohonlah netizen, tolonglah. Ya, jangan nambah duka lagi dengan komen-komen gak penting, ya. Itu haknya Kak Dila ya. Beliau mau curhat dan merasakan apa, mengutarakan apa, itu hak dia. Kak Aldila ngomong seperti itu karena beliau memang syok, kaget, panik. Ini boleh dibilang kepala rumah tangganya yang mencari rezeki untuk anak istrinya ini tiba-tiba terbaring sakit, ya. Itu sah saja, wajar gitu loh. Kalau kalian tidak bisa membantu materi, minimal kalian bisa membantu doa, bukan malah kalian nyinyir gitu. Saya posting di IG saya, lebih baik diam, ya, lebih baik diam. Karena apa? Ya, ini keluarganya Kak Indra Bekti, istrinya, bahkan ya keluarganya lagi berduka gitu. Toh apa bedanya nih? Misalkan ya, ini kan ada yang lagi beredar nih soal donasi, soal penggalangan dana. Apa bedanya kalau yang buat temannya? Ya ini kebetulan istrinya yang mengutarakan langsung, nggak apa-apa, sah-sah aja menurut saya. Toh juga nggak maksa. Kalau mau donasi silakan, nggak juga nggak dipaksa kok. Netizen apalah, udahlah netizen, stop lah. Saya juga netizen ya, makanya saya bilang lebih baik perbanyak istighfar. Ya kita mendoakan gitu loh. Intinya kalau kalian netizen yang nyinyir nih ya, nih saya raja roasting loh, ya. Kalau lu nyinyirin orang, gue raja nyinyir nih. Ayo nyinyir-nyinyiran deh sama gue nih. Gue tegas nih sekarang nih, ya. Mungkin ya gue tegasnya kenapa? Karena ya udah lebih baik diam. Kalian kenapa enggak ini, kenapa enggak itu? Udah diam aja, doain aja, insya Allah. Malah insya Allah saya, ayo Kak Indi Barens, bismillah kita bikin penggalangan dana yuk, bismillah. Karena saya tahu banget, ini kan ya insya Allah kita doakan kalau Kak Indranya pulihnya cepat, dia langsung bisa kerja. Ya saya yakin juga, ya udah selesai, nggak ada penggalangan dana lagi. Saya yakin kaget, semua terkejut, semua sedih. Saya bisa bilang dan bismillah saya insya Allah bisa bilang Indonesia berduka. Karena apa? Kak Indra Bekti ini adalah sosok yang sangat dicintai oleh Indonesia. Ya. Beliau artis senior yang selalu memberikan suasana itu jadi happy, ceria, ya. Jadi
kita dengar beritanya beliau sakit, tiba-tiba ada foto di sosial media itu beliau dalam keadaan koma, dan berita dari Kain di Barens menceritakan beliau di kamar mandi, kejadian di kamar mandi ya, pendarahan otak, dan alhamdulillahnya nggak sampai jatuh ya. Dan ya saya punya ibu yang stroke mbak, ya pendarahan di kepala juga 3 kali. Jadi saya tahu banget rasanya gitu loh, saya tahu banget keluarganya merasakan apa. Terus juga kebetulan saya juga pejuang kanker ya, saya survivor, saya pernah di kemo 6 kali. Saya tahu banget merasakan jadi orang yang punya penyakit itu gimana gitu ya, orang merasakan sakit gimana. Ya semua berduka. Saya doakan Kak Bekti insya Allah segera pulih, keluarganya diberikan ketabahan, kekuatan ya, ditambahkan lagi diberikan ketabahan, kekuatan dari mulut-mulut nyinyir netizen insya Allah, amin. Semua para di sini juga aku mau makasih semua para teman-teman Mas Bekti, semuanya deh yang aku nggak bisa ketemuin, aku minta maaf karena memang saat ini aku cuma bisa berjuang dulu nih buat Mas Bekti di masa kritis ini gitu. Tapi makasih banget semuanya, baik banget dari teman-teman Mas Bekti, pemimpin-pemimpin kerjaannya Mas Bekti juga, Bu Siwi, semuanya deh pokoknya yang bisa mengerti keadaan Mas Bekti saat ini. Aku makasih banget gitu support dan dukungannya gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.